Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak di sini? Apakah sehat? Sudah sarapan atau belum? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk terus berjuang di jalan Allah. Apalagi sekarang kita sedang menuntut ilmu, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan untuk kita atas ilmu yang bermanfaat. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Jadi, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi akhlak. Materi akhlak ini selalu kita laksanakan atau setiap hari kita lakukan. Nah, materi tersebut adalah tentang adab berbusana sesuai syariat Islam. Bagaimana kelanjutan materi hari ini? Oke, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, dan ketenangan saat kita belajar. Oke, setelah kita berdoa, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini dalam mempelajari materi adab? Tujuan yang pertama, kita bisa menjelaskan tentang bagaimana adab berpakaian dan adab berhias sesuai Islam. Kemudian tujuan yang kedua, kita bisa menyebutkan syarat-syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan tujuan yang terakhir adalah kita bisa menerapkan berpakaian, adab, berhias sesuai syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tonton video kita hari ini. Ibu sudah menyiapkan satu video. Nanti silahkan anak-anak di sini bisa amati video berikut, kemudian coba apa inti dari video yang akan Ibu sampaikan ini. Silahkan bisa disimak. De bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, au nom de nos principes républicains, au nom de toutes les femmes qui luttent dans le monde pour justement s'extirper de la dictature islamique, je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. C'est la République et c'est la laïcité. Madame a tout le loisir et la liberté de garder son voile en dehors, et dans la rue, chez elle, mais pas ici. C'est la loi de la République. C'est la loi de la République. C'est la loi de la République. Pas de signe ostentatoire. Pas de signe ostentatoire. Si cette personne ne sort pas de la pièce, nous ne participerons pas à la suite de cette séance. C'est pas un problème.
La loi interdit les signes de discrimination dans le milieu scolaire. Elle n'interdit pas les signes de distinction dans la sphère publique, dans l'espace public. Donc il n'y a aucune raison que cette personne sorte. Aucune raison. C'est lamentable parce que c'est une façon quand même de creuser les failles, d'attiser la haine et d'attiser la malveillance entre nous. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment désolant. Désolant. Oke, jadi itu pembukaan kita hari ini. Nah, apa sebenarnya yang dibahas dalam video tersebut? Nanti kita sama-sama mempelajari tentang hal-hal yang terdapat pada video tersebut. Ya, jadi di dalam video tersebut ada salah satu pengunjung yang memakai pakaian muslimah. Namun ada beberapa pihak yang tidak menyetujuinya karena itu dianggap sebagai simbol dari etnis ataupun simbol dari keagamaan yang seharusnya itu dipakai pada saat hal-hal tertentu, bukan pada saat berada di ruang publik. Bagaimana sebenarnya penerapan berbusana muslimah yang baik dan benar? Apakah kita harus menggunakannya pada saat-saat tertentu atau bagaimana? Dan apa sih sebenarnya itu busana muslimah? Hari ini kita akan membahas itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi hal pertama yang akan kita bahas adalah apa sih sebenarnya itu busana muslim? Kita seharusnya sebagai seorang muslim harus mengetahui mengenai berbusana muslim, kemudian prinsip-prinsipnya, kemudian tata caranya, ketentuannya, dan sebagainya. Jadi di dalam Islam itu sendiri sudah tertera jelas mengenai perintah berbusana muslim dan muslimah. Baik itu untuk wanita maupun untuk pria. Apalagi kalau sudah menginjak usia balik. Jadi apa itu sebenarnya busana muslim? Di sini diartikan bahwa busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu muslimah maupun muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari, baik itu kegiatan resmi, santai, dalam keadaan rekreasi, jalan sehat, aktivitas sehari-hari, dan semuanya. Dalam pengertian ini disebutkan dan diartikan bahwa kita harus menggunakan busana muslim itu setiap hari, di setiap aktivitas kita. Ya, khususnya apabila kita keluar rumah, kita sedang berada di ruang publik, kita berada di sekolah, di ruang kerja, itulah momen-momen di mana kita harus berbusana muslim. Artinya busana muslim itu busana yang menutup aurat, yang sesuai dengan syariat Islam. Bukan malah ketika kita di ruang publik, kita membuka busana muslim kita. Dan dalam arti lain bahwa selama ini itu kita beranggapan bahwa busana muslim atau busana yang menutup aurat itu hanya dipakai pada saat acara-acara tertentu seperti majelis taklim, majelis zikir, upacara keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, ataupun pergi ke masjid. Itu salah besar. Tidak seperti itu anggapan bahwa kita menggunakan busana muslim itu pada hari-hari tertentu saja, tetapi kita menutup aurat itu setiap hari, pada saat kita keluar rumah, atau pada saat ada orang-orang yang bukan mahram menemui kita. Tak ada tamu, ada teman, ada siapapun, kita harus menutup aurat kita. Karena itu adalah salah satu perintah yang disampaikan dalam Islam. Nah, mengapa alasan apa yang melatar belakangi kita harus berbusana muslim dan muslimah? Jadi Islam itu sudah mengatur cara berpakaian yang baik dan benar. Bagaimana? Kemudian mengapa? Di sini kita harus tahu bahwa ketika Islam itu menerapkan suatu syariat, kita harus melaksanakannya sebagai umat Islam yang beriman, bertakwa. Karena rugi apabila kita tidak melaksanakannya. Sebagai contoh, misalkan ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan
bahwa difinalkan bahwa khamr itu diharamkan. Sesuatu yang memabukkan itu diharamkan. Narkoba, narkotika, kemudian minuman keras, dan sebagainya. Nah, apa alasan dibalik pengharaman itu? Tentunya ada madorot-madorot yang melatar belakangi kenapa minuman khamr itu, narkoba dan sebagainya itu haram. Dari segi kesehatan merusak, dari segi ekonomi itu akan merusak ekonomi, merusak psikologi, merusak generasi muda. Makanya Islam itu melarang. Sama halnya ketika berbusana muslim, kenapa kita harus berbusana muslim? Karena itu sudah disyariatkan. Ketika kita berada pada saat-saat tertentu, berada di luar rumah atau berada pada momen di mana kita harus menutup aurat, kita juga harus memperhatikan itu, harus melaksanakan itu, harus menutup aurat, ya. Nah, apa manfaatnya? Jadi manfaat kita menutup aurat yang pertama jelas, ketika kita melaksanakan syariat Islam maka kita akan mendapatkan pahala. Itu yang utama kita cari, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho. Yang kedua, dari segi sosial kita bisa terjaga dari gangguan-gangguan yang tidak seharusnya, seperti pandangan berlebihan oleh orang lain karena melihat aurat, kemudian terjaga dari gangguan, kemudian dari segi kesehatan juga itu memberikan manfaat. Jadi banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita menutup aurat. Nah, kemudian dalil apa yang sebenarnya melandasi kita untuk menutup aurat? Di dalam Al-Quran itu sudah jelas tertera bahwa sebagai muslim dan muslimah kita harus mengikuti perintah Allah, salah satunya adalah menutup aurat. Hal itu terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 30-31 yang berisi tentang menjaga pandangan, menjaga kemaluan, kemudian melaksanakan perintah untuk menjaga aurat kepada siapa saja, dan sebagainya. Kemudian ayat yang kedua, ada Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Hal yang itu berisi tentang perintah Allah kepada para nabi untuk menutup aurat istrinya. Termasuk perintah ini pun sampai kepada kita sebagai Islam generasi masa kini, serta beberapa hadis pendukung. Nah, itu beberapa dalil yang melandasi tentang menutup aurat. Selanjutnya, kita bahas mengenai adab, ya, ada seorang wanita dalam berhias. Tadi kan menutup aurat. Sekarang bagaimana sih perempuan itu berhias? Jadi kalau kita bahas laki-laki itu sederhana sebenarnya. Karena apa? Karena laki-laki itu tidak suka bersolek, tidak suka berhias. Yang suka berhias itu siapa? Perempuan. Ya, karena perempuan itu dilahirkan cantik, ya, cantik. Makanya Islam itu mengatur etika berhias wanita muslimah, bagaimana yang baik, bagaimana yang sesuai. Nah, di sini ada 3 adab seorang wanita dalam berhias. Yang pertama, jelas ya tadi ya, pakaian itu harus menutup aurat. Aurat perempuan itu apa? Aurat perempuan itu semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian pakaiannya juga harus longgar, tidak boleh ngepres, ya, tidak boleh membentuk lekuk tubuh, ya, bahannya tebal, tidak tipis, tidak terawang, sehingga aurat-aurat kita terjaga, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita berhias, kita harus dilandasi dengan perasaan syukur kepada Allah, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Itulah rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, adabnya ketika berhias tidak boleh berlebihan dalam berhias. Jadi silahkan menggunakan bedak, menggunakan penghias mata, penghias bibir, tapi jangan berlebihan. Intinya kita bertujuan untuk agar kita fresh, ya, segar ketika bekerja semangat atau ketika beraktivitas semangat, maka kita boleh berhias, tetapi jangan berlebihan. Kecuali kalau misalkan yang sudah menikah, boleh sekali berhias untuk suaminya. Jadi itu, jangan berlebihan. Jangan menggunakan pakaian yang mencolok, menggunakan warna yang terang sekali, ya, sampai memicu perhatian para lelaki yang
bukan mahramnya. Jadi itu 3 adab seorang wanita berhias dan berpakaian. Semoga kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Nah, dari adab-adab tersebut, dari perintah-perintah tersebut, tentunya kita sebagai umat Islam, baik itu muslim-muslimah, wajib melaksanakannya. Karena selain itu adalah perintah Allah, ya, dalam dalil Al-Quran maupun hadis, hal itu juga dapat menghindarkan kita dari hal-hal buruk, ya, dari gangguan, dari kemudorotan dan sebagainya. Maka dari Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menjalankan perintah dan syariat-syariatnya. Terima kasih. Jadi itu materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Syukron. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang Ibu lakukan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam perkataan Ibu ada hal-hal yang salah, dan apabila ada manfaat silahkan diambil sebanyak-banyaknya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.